Ya, ternyata pidato Powell hampir bisa dibilang tidak berubah secara signifikan, apalagi dibandingkan dengan pidato yang sebelumnya sempat disampaikan di FOMC minggu lalu. Nah, kira-kira apa dampak berikutnya dan bagaimana kondisi ini bisa mengubah sentimen pasar setelah tentunya pidato tersebut. Nah, yang juga perlu kita pertimbangkan kali ini adalah terkait dengan pidato ataupun pernyataan dari beberapa kandidat calon Perdana Menteri Jepang yang kemungkinan akan memberikan rekomendasi ataupun bahkan penilaian terkait dengan kebijakan apa yang akan diambilnya setelah atau kalau terpilih nanti. Ini adalah alasannya. Oke, faktor penggerak pertama yang datang dari pidato Powell tadi malam, saya simpulkan bahwa kondisinya tidak terlalu bisa dibilang bergerak signifikan ya, atau tidak merubah sentimen signifikan. Bahkan terjadi penekanan lebih lanjut terkait dengan pasar tenaga kerja. Kalau misalkan Anda bicara tentang inflasi, ya segala sesuatu tentang inflasi tersebut sudah disampaikan juga oleh beberapa para pejabat Fed, tapi kondisi dari pidato Powell tadi malam kelihatannya juga cenderung sama. Jadi sebetulnya tidak ada sesuatu hal yang baru sehingga tidak menggerakkan market secara signifikan. Oke, yang kedua adalah datang dari Presiden Trump yang lagi-lagi berupaya untuk menekan Rusia dan kali ini mencoba untuk menekan kepada Uni Eropa supaya dipercepat untuk menghentikan pembelian energi Rusia. Dan yang ketiga datang dari OECD yang menaikkan proyeksi pertumbuhan ekonomi global dan sekaligus juga mengingatkan dampak tarif yang kemungkinannya dampak tarif ini akan relatif lebih luas dan bahkan bisa terasa sampai ke berikutnya. Atau dengan kata lain, sampai detik ini belum terasa secara menyeluruh. Jadi hati-hati, kemungkinan apa yang disampaikan oleh Powell ataupun bahkan para pejabat Fed kali ini mungkin ada benarnya, bahwa dampak dari tarif inflation ataupun inflasi terhadap tarif itu kemungkinan bisa dibilang belum sepenuhnya terasa oleh market. Nah, dari pidato Powell tersebut ada beberapa poin yang juga sebetulnya menjadi penekan ulang atau tambahan bagi pernyataannya di pertemuan FOMC minggu lalu. Yang pertama yang jelas adalah risiko tentang dua arah. Risiko dua arah ini berarti dia melihat ada risiko terkait dengan pasar tenaga kerja dan juga risiko terhadap inflasi. Dan seperti yang disampaikan dalam Jackson Hole Symposium yang lalu, konsisten dengan juga pidato dalam press conference di hari Kamis yang lalu, dia lebih menekankan kepada pergeseran risiko tersebut ke arah pasar tenaga kerja. Ya walaupun dia juga cukup mengakui ya, ada kondisi di mana inflasi masih relatif lebih tinggi, jadi resikonya dia lihat ini adalah situasi yang menantang kepada ekonomi Amerika, di mana satu sisi dia melihat ada risiko jangka pendek yang terlihat dari inflasi kemungkinan masih tetap naik, kemudian juga risiko lain adalah di sisi pasar tenaga kerja yang kelihatan sudah mulai turun dan cukup resah dengan kondisi tersebut. Nah, akhirnya Powell mengatakan bahwa ada risiko dua arah yang artinya tidak ada yang sama sekali jalur bebas risiko. Kalaupun misalkan ternyata bank melonggarkan terlalu agresif, itu pun akan membahayakan ekonomi dan itu akan berdampak berarti tidak menuntaskan petugas dari Fed sendiri atau bank sentral untuk menekan atau mengendalikan inflasi. Di sisi lain, tapi kalau misalkan dia terlambat atau bank sentral lambat memutuskan, maka konsekuensi yang paling memungkinkan adalah pasar tenaga kerja kemungkinan akan berdampak signifikan dan itu berarti terjadi pelambatan ataupun bahkan anjlok secara keseluruhan yang artinya akan terjadi ancaman PHK ataupun pemecatan. Nah, nampaknya risiko yang kedua inilah yang menjadi penekan dan sekaligus yang diputuskan oleh Fed termasuk oleh Powell sendiri. Jadi kondisi ini yang memungkinkan bahwa kita masih tetap harus melihat kepada posisi atau data ekonomi dan itu kaitannya dengan pasar tenaga kerja. Kalau seandainya dia dapatkan data tersebut masih relatif bisa dibilang relatif lebih turun, maka kemungkinan pemangkasan suku lebih lanjut itu bisa terjadi. Tapi kalau misalkan ternyata data tersebut relatif lebih tinggi atau katakanlah rebound dan menguat, maka Powell mengatakan bahwa kapanpun Fed bisa mengubah kebijakannya kembali. Artinya bisa saja menghentikan pemangkasan di kedua kalinya. Berarti artinya di sini tidak ada kenaikan suku bunga, yang ada hanya opsi untuk melanjutkan penurunan suku bunga atau pemangkasan, atau dia kembali menahan suku bunganya. Nah, kemudian juga kaitannya dengan kesimpulan secara keseluruhan, kalau misalkan teman-teman perhatikan juga mandat ganda masih tetap menjadi rambu-rambu mereka dan kelihatannya ini ya bisa dibilang sedikit mengerem ya. Apalagi dengan pernyataan dari Stephen Miran kemarin yang mengharapkan ada pemangkasan sekitar 200 basis point ke depan. Kemudian Michelle Bowman juga selalu menekankan terkait dengan kekhawatiran dia bahwa kalau misalkan ternyata Fed terlambat bergerak maka kemungkinan dia tertinggal di belakang.
Nah, artinya di sini ada kebijakan yang dimana kalau kita nilai terhadap bank sentral lain seperti ECB dan juga BOE yang notabene sudah melakukan pemangkasan beberapa kali sebelumnya, tentunya Fed dinyatakan tertinggal dari sebagian besar bank sentral. Nah, kita akan lihat dampak ini, apakah ini akan berlanjut dengan data November minggu depan, kemudian juga bagaimana dampaknya terhadap FOMC tanggal 29 Oktober mendatang. Yang jelas, sejauh ini, saya menilai ini tidak ada konsekuensi logis kepada market, dan kita tidak melihat ada pergerakan yang relatif signifikan. Terutama kalaupun terjadi penurunan pada emas setelah sentuh rekor baru, 3791, ataupun bahkan Nasdaq yang sudah cetak rekor baru, sama sekali tidak terlihat range market yang berubah total ataupun drastis. Jadi kalaupun disimpulkan, maka kita tidak melihat ini sebagai market mover. Nah, yang kedua datang dari pernyataan Donald Trump, yang sebetulnya ini dikhususkan kepada Uni Eropa, karena dari sejak beberapa waktu lalu, dia selalu mengulang dan menegaskan bahwa Uni Eropa sebaiknya menghentikan pembelian energi dari Rusia. Masalahnya, realita yang terjadi adalah sebagian besar negara-negara di Uni Eropa memang diakui atau tidak, mereka masih tetap bergantung pada energi Rusia. Karena beberapa wilayah yang tentunya cukup berdekatan dengan Rusia, sehingga mau tidak mau pembelian energi itu akan tetap berlanjut. Nah, ini adalah tantangannya. Apakah Trump bisa menekan kepada Uni Eropa dan apakah Uni Eropa akan mampu mengontrol ataupun mengendalikan sebagian besar negara tersebut? Nah, masalahnya kalau misalkan ternyata tidak bisa, maka risikonya justru akan kembali ke Uni Eropa, yaitu dengan kenaikan harga minyak yang berarti notabene itu akan menyulitkan negara-negara kecil di Uni Eropa tersebut. Nah, sebaliknya dari Zelensky mengatakan dia cukup optimis bahwa saat ini mungkin Trump sudah mulai relatif mengendur dan juga relatif mendirikan dukungan yang lebih kuat. Ini dikarenakan ada kalimat ataupun pernyataan yang dilontarkan oleh Trump yang juga cukup mengagetkan, karena beberapa waktu sebelumnya dia sempat mendengar kalimat dari Trump yaitu menyarankan untuk Ukraina menyerahkan wilayah yang diinginkan oleh Rusia. Sebaliknya, justru pernyataan yang terbaru, Trump justru mengompori ataupun mengatakan kepada Zelensky bahwa Ukraina bisa merebut kembali wilayah yang dikuasai Rusia. Ya, cukup menarik ya. Apakah ini berarti ada perubahan sentimen atau tidak dari Trump terhadap Putin? Karena beberapa waktu lalu jelas bahwa Trump lebih membela Putin. Tapi saat ini justru yang terlihat adalah Trump membela Ukraina. Nah, hal tersebut juga dikatakan oleh Zelensky bahwa cukup yakin kalau pengaruh dari Trump ini nantinya bisa mempengaruhi China terkait dengan penilaian mereka terhadap perang Rusia di Ukraina. Ya, intinya adalah ketidakpastian dari sisi geopolitik yang perlu kita pertimbangkan lebih lanjut dan kelihatannya belum akan selesai dalam waktu dekat. Oke, kemudian OECD yang menaikkan proyeksi pertumbuhan global dari sebelumnya 2,9 menjadi 3,2%. Kemudian juga yang cukup menarik di sini adalah mencantumkan untuk pertumbuhan ekonomi Amerika yang diperkirakan naik ke 1,8% dari sebelumnya 1,6%. Kalau Anda ingat dengan proyeksi ekonomi yang dirilis oleh FOMC kemarin minggu lalu, mereka mencantumkan target GDP itu adalah 1,8%, naik dari perkiraan mereka 1,6%. Jadi kurang lebih mirip dengan apa yang dilontarkan oleh OECD ini. Nah, kemudian sementara waktu, kalaupun dilihat secara keseluruhan, kelihatannya pertumbuhannya masih tetap lebih rendah dibandingkan 2024. Jadi tetap permasalahannya adalah perlambatan ekonomi. Dan bahkan di tahun 2026, mereka masih tetap melihat adanya perlambatan untuk Amerika 1,5, kemudian untuk global kembali ke 2,9%. Alasannya simple, kenapa dia menaikkan untuk saat ini, 2025, karena menyoroti dengan adanya ketahanan yang sangat kuat atau lebih tepatnya lebih kuat daripada perkiraan mereka, terutama khususnya untuk pasar negara berkembang. Yang kedua tentunya terkait dengan invasi atau investasi teknologi AI di Amerika, dan terakhir adalah kemungkinan adanya kebijakan stimulus ataupun dukungan fiskal dari China. Kita akan lihat beberapa waktu ke depan apakah ini akan bisa memperkuat kembali ekonomi atau lebih tepatnya mungkin tidak membuat ekonomi semakin turun. Tapi yang jelas ada kekhawatiran juga dari beberapa bank yang melihat ada case untuk resesi di Amerika. Tapi apakah ini akan cukup berkorelasi dengan apa yang disampaikan oleh OECD? Ya, yang perlu kita lihat di sini adalah daya beli ataupun konsumsi masyarakatnya. Kalau misalkan dengan pemangkasan suku bunga itu bisa memicu pertumbuhan, maka yang dilakukan oleh bank sentral itu sudah tepat. Tapi masalahnya adalah ujung-ujungnya nanti adalah ke masalah inflasi, dan itu yang coba diperingatkan oleh OECD. Dan dia juga melihat terkait dengan dampak tarif yang bisa saja justru mendorong inflasi. Jadi kekhawatiran inflasi saya rasa masih tetap akan membayangi, dan seharusnya dengan inflasi yang relatif tinggi ini kemungkinan akan sedikit menghambat apa yang diharapkan dari siklus pemangkasan suku bunga Fed.
Tapi dengan catatan, kalau memang fokusnya adalah ke pasar tenaga kerja, maka yang kemungkinan akan terjadi adalah tetap dalam jalur penurunan suku bunga. Oke, jelang pemilu Jepang minggu depan 4 Oktober, ada salah satu calon Perdana Menteri Jepang, yaitu Takaichi, yang notabene adalah seorang perempuan. Yang cukup menarik adalah Takaichi ini adalah disebut-sebut juga sebagai anak didik dari Shinzo Abe, Perdana Menteri atau mantan Perdana Menteri Jepang, yang dikenal dengan Abenomics. Kalau Anda ingat, Abenomics itu justru membuat ekonomi Jepang ya bisa dibilang tumbuh, tapi masalahnya adalah kebijakannya suku bunga negatif. Dari BOJ suku bunga negatif, kemudian juga memicu dengan apa yang dikatakan dengan kebijakan longgar atau kebijakan fiskal longgar. Dan ini berarti kalau misalnya kebijakan longgar akan bertentangan dengan apa yang diusung oleh BOJ saat ini, yaitu menaikkan suku bunga, yang berarti notabene adalah mengetatkan kebijakan. Kalau itu berjadi kontradiksi, maka yang dikhawatirkan ke depan adalah apa yang terjadi dengan kepemimpinan Takaichi versus dengan kepemimpinan dari Ueda di BOJ. Kalau misalkan keduanya atau pemerintah versus dengan bank sentral itu berlawan kebijakannya, maka yang bisa terbayangkan saat ini adalah ketidakpastian terkait dengan kebijakan apa yang akan diambil. Oke, satu sisi Takaichi juga mengatakan bahwa pemerintah punya tanggung jawab yang besar untuk menentukan arah kebijakan fiskal dan moneter. Termasuk dia juga menyoroti terkait dengan suku bunga yang tinggi, itu katanya bisa mempengaruhi investasi korporasi dan juga suku bunga hipotek. So, saya rasa ini adalah sinyal bagi kita semua bahwa kalau misalkan sampai Takaichi terpilih, maka yang paling memungkinkan dia lakukan adalah melonggarkan kebijakan fiskal. That means stimulus akan kembali muncul. Kemudian yang kedua, yang kemungkinan akan terjadi adalah itu akan mempengaruhi sikap kebijakan moneter dari BOJ, sehingga akhirnya yang tadinya diharapkan menaikkan suku bunga, dia akan hold beberapa waktu ke depan. Atau bahkan mungkin saja kembali ke memangkas suku bunga. Tapi yang jelas di sini dia pun menginginkan inflasi nantinya bukan dipicu oleh biaya impor, melainkan dipicu oleh kenaikan gara-gara konsumsi yang didorong oleh upah tentunya. Nah, di poin terakhir ini, yang menurut saya adalah sejalan dengan keinginan ataupun tujuan dari BOJ. Tapi kita lihat ya, apakah ini akan menandakan suatu hal yang era baru, di mana Perdana Menteri perempuan pertama di Jepang, lalu kemudian juga dengan kebijakan yang hampir mirip dengan Abe atau Shinzo Abe, dan juga mungkin juga kolaborasi dengan kebijakan saat ini terjadi, yaitu menaikkan suku bunga. Kira-kira mana yang akan lebih dahsyat kepada ekonomi? Oke, kemudian untuk data ekonomi hari ini akan fokus dengan new home sales di nanti malam. Perkiraannya adalah turun ya, dari 652 menjadi 650. Tapi kalau misalkan lihat dari agendanya sih, saya lebih kecenderungannya mungkin akan saya skip ini. Walaupun secara data, ini adalah data yang signifikan. Tingkat pertama yang memungkinkan akan direspon oleh market, dan dolar akan berpotensi menguat kalau ternyata datanya lebih kuat. Tapi kalau datanya lebih turun atau lebih lemah, berarti dolar akan relatif lebih lemah. Dan itu berarti menandakan indeks saham ataupun bahkan emas masih bisa mengalami kenaikan di malam hari. Tapi hati-hati, dengan segala konsekuensinya, saya lebih prioritaskan data GDP besok malam dan juga data PCE di hari Jumat. Nah, bagaimana dengan crude oil inventory? Sepertinya ini akan memberikan tekanan ataupun bahkan jawaban bagi kita semua terkait dengan pergerakan harga minyak. Karena tadi malam, salah satu yang menyebabkan kenapa minyak naik adalah data inventory versi swasta, yaitu versi API. Dan nanti malam, ini akan kita lihat dari versi EIA. So, kira-kira apakah memiliki data yang sama atau justru akan membalikan keadaan? Itu yang akan kita lihat nanti malam.